Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin menampilkan video dari kelompok kami dengan judul Hipnotik Sedatif dan Stimulansia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada teman kita Desi Dwi Jayanti dengan NIM 20008. Selanjutnya ada teman kita Jaki dengan NIM 20020. Selanjutnya ada teman kita yang bernama Lutfi Bedriah dengan NIM 20023. Selanjutnya ada teman kita Melvi Dita Hardila dengan NIM 20027. Selanjutnya ada teman kita Mifzatul Gufdi dengan NIM 20028. Selanjutnya ada teman kita yang bernama Putri Nanda Ramadhani dengan NIM 20031. Selanjutnya ada teman kita yaitu Sri Rahmadini dengan NIM 20048. Hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat. Efeknya tergantung oleh dosis yang diberikan, mulai dari efek ringan hingga efek yang berat. Obat-obatan hipnotik sedatif adalah istilah untuk obat-obatan yang mampu mendepresi sistem saraf pusat. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderat yang memberikan efek menenangkan. Sementara hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Secara klinis, obat-obatan sedatif hipnotik digunakan sebagai obat-obatan yang berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri akut dan kronik, tindakan anestesi, penata laksanaan kejang, serta insomnia. Obat-obatan sedatif hipnotik diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok benzodiazepin, yang kedua kelompok barbiturat, dan yang ketiga kelompok golongan obat non-barbiturat dan non-benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus. Di antaranya seperti ansiolisis, sedasi, antikonvulsi, relaksi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograd. Benzodiazepin banyak digunakan dalam praktik klinik. Keunggulan benzodiazepin dari barbiturat yaitu rendahnya tingkat toleransi obat, potensi penyalahgunaan yang rendah, margin dosis aman yang lebar, rendahnya toleransi obat dan tidak menginduksi enzim mikrosom di hati. Benzodiazepin telah banyak digunakan sebagai pengganti barbiturat sebagai pramedikasi dan menimbulkan sedasi pada pasien dalam monitoring anestesi. Dalam masa perioperatif, Midazolam telah menggantikan penggunaan diazepam. Selain itu, benzodiazepin memiliki antagonis khusus, yaitu flumazenil. Benzodiazepin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas gamma aminobutyric acid atau GABA. GABA ini merupakan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengurangi keaktifan dari sel saraf yang ada di otak, sehingga menimbulkan efek lebih tenang. Kelelahan dan mengantuk adalah efek samping yang biasa pada penggunaan lama benzodiazepin. Sedasi akan mengganggu aktivitas setidaknya selama 2 minggu. Penggunaan yang lama benzodiazepin tidak akan mengganggu tekanan darah, denyut jantung, ritme jantung, dan ventilasi. Namun, penggunaannya sebaiknya hati-hati pada pasien dengan penyakit paru kronis. Penggunaan benzodiazepin akan mengurangi kebutuhan akan obat anestesi inhalasi ataupun injeksi. Selanjutnya ada midazolam. Midazolam ini merupakan benzodiazepin yang larut di dalam air dengan struktur cincin yang stabil dalam larutan dan metabolisme yang cepat. Obat ini telah menggantikan diazepam selama operasi dan memiliki potensi 2-3 kali lebih kuat. Selain itu, afinitas terhadap reseptor GABA 2 kali lebih kuat dibanding diazepam. Efek amnesia pada obat ini lebih kuat dibandingkan efek sedasi, sehingga pasien dapat terbangun namun tidak akan ingat kejadian dan pembicaraan yang terjadi selama beberapa jam. Farmakokinetik dari midazolam ini diserap cepat dari saluran cerna dan dengan cepat melalui sawar darah otak. Waktu paruh midazolam adalah antara 1-4 jam lebih pendek daripada waktu paruh diazepam. Waktu paruh ini dapat meningkat pada pasien tua dan gangguan fungsi hati.
Selanjutnya ada diazepam. Diazepam adalah benzodiazepin yang sangat larut di dalam lemak dan memiliki durasi kerja yang lebih panjang dibandingkan midazolam. Diazepam dilarutkan dengan pelarut organik seperti propilen glikol dan sodium benzoat karena tidak larut di dalam air. Selanjutnya ada lorazepam. Lorazepam memiliki struktur yang sama dengan oxazepam, hanya berbeda pada adanya klorida ekstra pada posisi ordo 5 penilmuiti. Lorazepam lebih kuat dalam sedasi dan amnesia. Farmakokinetik dari lorazepam. Lorazepam dikonjugasi dengan asam glukorat di hati menjadi bentuk inaktif yang diekskresikan di ginjal. Waktu paruhnya lebih lama, yaitu 10-20 jam dengan ekskresi urin lebih besar daripada 80% dari dosis yang diberikan. Karena metabolisme tidak dipengaruhi oleh enzim mikrosom di hati, maka metabolismenya tidak dipengaruhi oleh umur, fungsi hepar, dan obat penghambat enzim P450 seperti simetidin. Namun, onset kerja lorazepam lebih lambat dibandingkan midazolam dan diazepam karena kelarutan lemaknya lebih rendah. Golongan kedua pada obat-obatan hipnotik dan sedatif adalah barbiturat. Barbiturat selama beberapa saat setelah digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik dan sedatif, namun sekarang kecuali untuk beberapa penggunaan yang spesifik. Barbiturat setelah banyak digantikan dengan benzodiazepin yang lebih aman. Pengecualian fenobarbital yang memiliki antikonvulsi yang masih sama banyak digunakan. Farmakokinetik dari barbiturat. Barbiturat secara oral diabsorpsi cepat dan sempurna dari lambung dan usus halus ke dalam darah. Sera 4 barbiturat digunakan untuk mengatasi status epilepsi dan menginduksi serta mempertahankan anestesi umum. Barbiturat didistribusi secara luas dan dapat melewati plasenta, ikatan dengan protein plasma, sesuai dengan kelarutan dalam lemak. Barbiturat tidak boleh diberikan pada penderita alergi barbiturat, penyakit hati atau ginjal, hipoksia, dan penyakit Parkinson. Barbiturat juga tidak boleh diberikan pada penderita psikoneurotik tertentu karena dapat menimbulkan kebingungan di malam hari yang terjadi pada penderita usia lanjut. Yang ketiga ada golongan non-barbiturat dan non-benzodiazepin. Yang pertama ada propofol. Propofol adalah substitusi isopropipenol yang digunakan secara intravena sebagai 1% larutan pada zat aktif yang terlarut, serta mengandung 10% minyak kedelai, 2,25% gliserol, dan 1,2% purified H phosphatide. Obat ini secara struktur kimia berbeda dari sedatif hipnotik yang digunakan secara intravena lainnya. Mekanisme kerja dari propofol dianggap memiliki efek sedatif hipnotik melalui interaksinya dengan reseptor GABA. GABA adalah salah satu neurotransmitter penghambat di susunan saraf pusat. Interaksi propofol dengan reseptor komponen spesifik reseptor GABA menurunkan neurotransmitter penghambat. Ikatan GABA meningkatkan durasi pembukaan GABA yang teraktivasi melalui chloride channel sehingga terjadi hiperpolarisasi dari membran sel. Yang kedua ada ketamin. Ketamin adalah salah satu jenis obat bius total atau anestesi umum. Obat ini diberikan untuk menghilangkan kesadaran pasien yang akan menjalani suatu prosedur medis, misalnya pembedahan. Ketamin memiliki keuntungan di mana tidak seperti propofol dan etomidate. Ketamin larut dalam air dan dapat menyebabkan analgesik pada dosis subanestetik. Namun, ketamin sering hanya menyebabkan delirium. Apa itu delirium? Delirium adalah kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan parah dan penurunan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini paling sering dialami oleh seseorang yang berusia di atas 65 tahun dan menderita gangguan mental lainnya. Ketamin juga memiliki efek pada reseptor lain termasuk reseptor opioid, reseptor muskarinik, reseptor monoaminergik, kanal kalsium tipe L, dan natrium sensitif voltage. Tidak seperti propofol dan etomid, ketamin memiliki efek lemah pada reseptor GABA. Yang ketiga ada dextrometropan.
Dextrometropan adalah NMDA antagonis dengan afinitas ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk di sentral. Obat ini memiliki efek yang seimbang dengan kodein sebagai antitusif, tetapi tidak memiliki efek analgesik. Tidak seperti kodein, obat ini tidak menimbulkan efek sedasi maupun gangguan sistem gastrointestinal. Kombinasi barbiturat dengan depresan sistem saraf pusat lain, misalnya etanol, akan meningkatkan efek depresinya. Antihistamin, isoniazid, metilfenidat, dan penghambat MAO juga dapat menaikkan efek depresi barbiturat. Interaksi obat yang paling sering melibatkan hipnotik sedatif adalah interaksi dengan obat depresan susunan saraf pusat lain yang menyebabkan efek aditif. Efek aditif yang jelas dapat diramalkan dengan penggunaan minuman beralkohol, analgesik narkotik, antikonvulsi, fenotiazin, dan obat-obatan antidepresan golongan trisiklik. Selanjutnya mengenai obat-obat stimulan sistem saraf pusat. Obat sistem saraf pusat adalah semua obat yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Obat tersebut bereaksi terhadap otak dan dapat mempengaruhi pikiran seseorang, yaitu perasaan atau tingkah laku. Hal ini disebut obat psikoaktif. Ada obat yang merangsang sistem saraf pusat atau lebih dikenal dengan stimulan, dan ada juga obat yang menekan sistem saraf pusat atau dengan kata lain obat inhibitor. Obat stimulan sistem saraf pusat adalah obat yang dapat menimbulkan rangsangan tidak selektif pada sistem saraf pusat. Tujuan-tujuan obat stimulan sistem saraf pusat. Yang pertama, analeptik atau perangsang pernapasan. Yang kedua, penurun nafsu makan. Yang ketiga, pengobatan keadaan tertekan atau depresi mental. Yang keempat, memelihara kesegaran. Yang kelima, pemulihan kembali pada keadaan kehilangan kesadaran. Dan yang keenam, mempercepat pulihnya refleks normal setelah anestesi. Mekanisme kerja obat stimulus sistem saraf pusat. Pemblokan selektif hambatan saraf, yaitu pemblokan hambatan postsinaptik, pemblokan rangsangan prasinaptik, hingga rangsangan langsung pada saraf. Macam-macam obat stimulus sistem saraf pusat. Yang pertama ada nikotamid. Nikotamid bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerja secara pasti masih belum diketahui. Nikotamid juga digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh penekan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturat. Efek samping pada penggunaan nikotamid pada dosis yang berlebihan akan menimbulkan kejang-kejang. Yang kedua yaitu doxapram. Doxapram menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernapasan dibandingkan nikotamid, tetapi gejala stimulasi sistem saraf pusat masih sering terjadi. Efek stimulasi pernapasannya adalah hasil dari stimulasi langsung dari pusat pernapasan di medula dan mungkin melalui pengaktifan refleks kemoreseptor karotis dan aorta. Kenaikan sementara dalam laju pernapasan dan volume terjadi, tetapi peningkatan oksigenasi arteri biasanya tidak terjadi. Farmakodinamik dari doxapram yaitu tindakan stimulan pernapasan dimanifestasikan oleh peningkatan volume tidal berhubungan dengan sedikit peningkatan dalam tingkat pernapasan. Dosis lazim yang dapat diberikan yaitu 1-15 mg per kilogram berat badan. Efek sampingnya seperti hipertensi, aritmia, otot kaku, dan muntah. Selanjutnya ada turunan metilsantin. Salah satu kelompok dari obat perangsang sistem saraf pusat adalah santin atau metilsantin, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline. Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar. Tonikum adalah obat yang berupa minuman berwarna dan berasa anggur, dipakai untuk memulihkan atau menambah tenaga bagi orang yang kondisi badannya lemah dan kurang darah. Mekanisme kerja turunan ini dapat merangsang korteks serebral dan pusat medula. Turunan ini, terutama theophylline, dapat menghambat secara kompetitif siklik nukleotida fosfodiesterase.
suatu enzim yang mengkatalis konversi siklik. Yang pertama ada kafein. Kafein adalah stimulan sistem saraf pusat yang ampuh, digunakan medis untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini merangsang sistem saraf pusat pertama di tingkat yang lebih tinggi, sehingga tingkat kewaspadaan meningkat dan aliran tubuh lebih cepat, meningkatkan fokus dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Kafein diserap dengan mudah setelah dosis oral dan luas didistribusikan ke seluruh tubuh. Juga diserap melalui kulit. Penyerapan bila diberikan perektal oleh suppositoria mungkin lambat dan tidak menentu. Penyerapan setelah injeksi intramuskular mungkin lebih lambat daripada setelah dosis oral. Kafein mudah melewati ke sistem saraf pusat dan ke air liur. Konsentrasi rendah juga hadir di dalam ASI. Kafein melintasi plasenta. Pada orang dewasa, kafein dimetabolisme hampir sepenuhnya di hati melalui oksidasi. Secara farmakokinetik, kafein didistribusikan ke seluruh tubuh melewati plasenta dan masuk ke air susu ibu. Volume distribusi kafein adalah antara 400 dan 600 ml per kilogram. Eliminasi kafein terutama melalui metabolisme dalam hati. Sebagian besar disekresi bersama urin dalam bentuk asam metil urat atau metilsantin. Kurang dari 5% kafein akan ditemukan di urin dalam bentuk utuh. Waktu paruh plasma antara 3-7 jam. Nilai ini akan menjadi 2 kali lipat pada wanita hamil tua atau wanita yang menggunakan pil kontrasepsi jangka panjang. Pada neonatus prematur, obat metabolisme dibatasi oleh enzim hati yang sistemnya belum matang. Obat didistribusi cepat ke otak. Volume rata-rata distribusi di bayi antara 0,8 sampai 0,9 liter per kilogram. Waktu paruh sekitar 3 sampai 4 hari dan diekskresikan sekitar 86%. Secara farmakodinamik, kafein digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat ringan di oral dosis 50-100 mg, meskipun dosis sampai 200 mg dapat digunakan. Yang kedua ada teofilin. Teofilin juga digunakan sebagai stimulan. Sifat stimulan sistem saraf pusat tersebut lebih sering dijumpai sebagai efek samping penggunaannya dalam terapi asma bronkial. Teofilin adalah salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit, yaitu 8-15 mg per liter darah. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar teofilin utuh di dalam darah, yaitu lebih besar daripada 20 mg per liter. Secara farmakologi, teofilin merupakan perangsang sistem saraf pusat yang kuat, lebih kuat daripada kafein. Teofilin juga merangsang pusat napas di medula oblongata, memperkuat kontraktilitas diafragma, mempunyai efek inotropik positif pada jantung, merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial. Juga meningkatkan ekskresi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretik tiazid. Secara farmakodinamika, teofilin merupakan suatu antagonis kompetitif pada reseptor adenosin. Kaitan khususnya dengan asma adalah pengamatan bahwa adenosin dapat menyebabkan bronkokonstriksi pada penderita asma dan memperkuat mediator yang diinduksi secara imunologis dari sel mast pada paru-paru. Secara farmakokinetik, teofilin diabsorpsi dengan cepat melalui oral, parenteral, dan rektal. Juga teofilin didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Derivat santin terutama dieliminasi melalui metabolisme dalam hati. Sebagian besar diekskresi bersama urin dalam bentuk asam metil urat atau metilsantin. Waktu paruh teofilin adalah 8 jam. Kadar teofilin dalam darah harus dipantau karena dosis yang berlebihan dapat menimbulkan kematian yang mendadak dan dosis kecil tidak aktif. Efek yang bermanfaat umumnya mulai dengan kadar 7-10 mikrogram per mililiter
Gejala toksisitasnya dapat timbul pada kadar 20 mikrogram per mililiter atau lebih. Yang terakhir ada theobromine. Theobromine memiliki sifat umum dari santin lain, memiliki aktivitas lebih rendah daripada theophylline atau kafein, dan praktis tidak efek stimulan pada sistem saraf pusat. Dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromine telah digunakan untuk sifat bronchodilating dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk para audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami dari kelompok 4 meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelum itu izinkan kami memberikan pantun. Muncul virus di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.